warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami, di mana kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Ilmu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik pengembangan pendidikan vokasional di era Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahdania bersama rekan-rekan saya yakni Saudari Fasiatul Ulil Aini dan Saudara Muhammad Masril. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir karena kami juga akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi praktis untuk pengembangan pendidikan vokasional di masa depan. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Dalam diskusi kelompok kami sepakat bahwa pendidikan vokasional di era Merdeka Belajar adalah topik yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan vokasional memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang siap terjun ke dunia kerja. Namun, selama ini pendidikan vokasional sering dianggap kaku dan kurang adaptif terhadap kebutuhan industri yang terus berkembang. Disinilah Merdeka Belajar menjadi peluang besar untuk mereformasi sistem ini agar lebih relevan dan responsif. Kebijakan Merdeka Belajar mendorong adanya fleksibilitas dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Artinya, institusi pendidikan vokasional seperti Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK kini memiliki kebebasan untuk menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek, atau program magang yang intensif. Selanjutnya, mari kita fokus pada salah satu langkah strategis yang penting dalam konteks ini, yaitu revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Revitalisasi SMK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sehingga lebih relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah perbaikan kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di SMK saat ini tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga menitik beratkan pada praktik, sehingga siswa mendapatkan keterampilan yang lebih mendalam. Selain itu, revitalisasi ini mencakup peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. Dengan adanya standar fasilitas yang lebih baik, siswa dapat belajar menggunakan peralatan yang sama atau mirip dengan yang digunakan di dunia kerja. Contohnya, laboratorium teknik yang dilengkapi dengan teknologi terkini atau ruang praktik yang menyerupai lingkungan industri sesungguhnya. Hal ini bertujuan agar lulusan SMK memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tidak hanya siswa, guru juga menjadi perhatian utama dalam program revitalisasi ini. Guru-guru SMK diberikan pelatihan keahlian ganda yang mencakup keterampilan teknis dan pedagogis. Dengan keahlian ganda ini, mereka dapat mengajar siswa secara lebih efektif, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai contoh, seorang guru otomotif tidak hanya mengajarkan konsep mekanika dasar, tetapi juga mempraktikkan perbaikan mesin menggunakan teknologi terbaru. Terakhir, revitalisasi ini juga mendorong peningkatan manajemen mutu dan pengelolaan kelembagaan SMK. Pengelolaan yang terstandarisasi dan profesional membantu memastikan bahwa program revitalisasi berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas kepala sekolah, peningkatan kerjasama dengan industri, dan penjaminan mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi yang rutin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lulusan SMK tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki daya saing di pasar kerja global. Demikian pembahasan saya tentang pengembangan pendidikan vokasional di era Merdeka Belajar dan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Masril untuk melanjutkan ke poin berikutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan Saudari Wahdania atas pembahasannya tentang revitalisasi SMK. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dengan topik transformasi pendidikan vokasi di era Merdeka Belajar.
Seiring dengan diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, transformasi pendidikan vokasional di Indonesia semakin menjadi sorotan. Dalam konteks ini, pendidikan vokasional tidak lagi hanya fokus pada penguasaan keterampilan teknis semata, tetapi juga menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kompetensi? Ini adalah pendekatan di mana kurikulum dirancang agar siswa dapat menguasai kemampuan sesuai dengan standar yang dibutuhkan di industri. Kurikulum ini dibuat lebih dinamis untuk memastikan lulusan pendidikan vokasional tidak hanya siap bekerja pada satu jenis pekerjaan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan perubahan yang cepat di dunia industri. Sebagai contoh, seorang lulusan jurusan teknik diharapkan tidak hanya mampu mengoperasikan mesin tertentu, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar teknologi yang memungkinkan untuk belajar menggunakan mesin baru dalam waktu singkat. Hal ini sangat penting mengingat dunia kerja saat ini tertentu mengalami transformasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi. Peran teknologi dalam transformasi pendidikan vokasional. Berbicara tentang teknologi, era Merdeka Belajar juga mendorong integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran pendidikan vokasional. Teknologi ini digunakan tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagian dari kurikulum itu sendiri. Sebagai contohnya, beberapa sekolah dan universitas vokasional sudah mulai menggunakan simulasi berbasis komputer untuk melatih siswa dalam mengoperasikan alat berat atau perangkat teknologi canggih lainnya. Bahkan ada juga program pelatihan berbasis virtual reality yang memberikan pengalaman belajar yang lebih mendekati kondisi nyata. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan platform pembelajaran online, siswa namun transformasi ini tidak bisa berjalan tanpa evaluasi yang konsisten. Salah satu kunci keberhasilan pendidikan vokasional di era Merdeka Belajar adalah memastikan bahwa kebijakan yang sudah diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan dunia industri. Evaluasi berkala harus dilakukan, baik dari segi efektivitas kurikulum maupun implementasi teknologi di lapangan. Misalnya, apakah materi yang diajarkan sudah relevan dengan tuntutan pekerjaan? Apakah teknologi yang dengan tuntutan pekerjaan? Apakah teknologi yang digunakan benar-benar membantu siswa memahami keterampilan yang dibutuhkan? Selain itu, pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan juga penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan vokasional yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Ini melibatkan kerjasama erat antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Tujuan akhir, lulusan yang adaptif dan kompetitif. Pada akhirnya, lulusan pendidikan vokasional di era Merdeka Belajar tidak hanya dituntut untuk mampu bekerja pada profesi tertentu, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan begitu, mereka dapat menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan pendidikan vokasional sebagai pendorong utama dalam peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Dengan lulusan yang kompeten, adaptif, dan inovatif, kita bisa bersaing di pasar kerja internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.
Demikian pembahasan saya mengenai transformasi pendidikan vokasi di era Merdeka Belajar. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Fasiatul Ulil Aini untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan program-program Merdeka Belajar yang mendukung pendidikan vokasi. Program Merdeka Belajar menyediakan berbagai inisiatif yang mendukung pendidikan vokasional di Indonesia. Salah satunya yaitu Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja melalui kesempatan belajar berdasarkan pengalaman. Salah satu komponen utamanya adalah program magang yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di dunia industri selama 6-12 bulan. Kemudian yang kedua yaitu program Wirausaha Merdeka. Program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa di bidang kewirausahaan di kalangan mahasiswa Indonesia. Program ini menyediakan pelatihan kewirausahaan intensif, pendampingan, dan akses ke lingkungan bisnis yang nyata. Program ini telah menunjukkan dampak positif pada kompetensi kewirausahaan mahasiswa, termasuk pemahaman pasar, keterampilan interpersonal mahasiswa, proaktif, kreativitas, dan kemampuan mengambil resiko. Kemudian yang ketiga, program organisasi penggerak. Program ini mendukung pendidikan vokasi dengan meningkatkan kapasitas guru di sekolah kejuruan. Inisiatif ini sejalan dengan program guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pengembangan profesional dan metode pengajaran yang inovatif. Selain itu, program sekolah penggerak bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan berfokus pada pengembangan capaian pembelajaran siswa secara holistik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian program bantuan operasi sekolah atau biasa kita kenal BOS dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dana BOS banyak dimanfaatkan untuk pengadaan buku pelajaran, mendukung kegiatan ekstrakurikuler, serta meningkatkan mutu pembelajaran, terutama di sekolah menengah umum dan kejuruan. Meskipun manfaatnya banyak, pelaksanaan program BOS ini sering sekali menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah pencairan dana yang seringkali terlambat sehingga menghambat pelaksanaan program sekolah yang telah dirancang. Selain itu, alokasi dana yang terbatas membuatnya kurang memadai untuk perbaikan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Untuk mendukung siswa di daerah terpencil, pemerintah juga memperkenalkan program digitalisasi sekolah. Program digitalisasi sekolah ini bertujuan untuk menyediakan perangkat digital bagi sekolah-sekolah kejuruan untuk memungkinkan akses terhadap teknologi terkini sekaligus mengurangi kesenjangan digital antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan. Di daerah terpencil, implementasi program ini didukung oleh model PSB di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah menyediakan infrastruktur seperti listrik, bertenaga surya, akses internet, serta perangkat dan sumber belajar digital untuk sekolah di wilayah tersebut. Dengan implementasi kebijakan ini, pendidikan vokasional di Indonesia semakin adaptif dan relevan terhadap kebutuhan dunia kerja modern. Hal ini menciptakan peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai program-program Merdeka Belajar yang mendukung pendidikan vokasi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK, transformasi pendidikan vokasional di era Merdeka Belajar dan implementasi program-program pendukungnya telah menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Indonesia. Kebijakan ini berfokus pada penyesuaian kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Berbagai program seperti Kampus Merdeka, Wirausaha Merdeka, dan digitalisasi pendidikan memberikan fleksibilitas dan pengalaman berbasis praktik kepada siswa yang didukung oleh teknologi terkini.
Langkah-langkah ini menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan relevan untuk mencetak lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di pasar global, sekaligus berkontribusi pada percepatan pembangunan ekonomi nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fasiatul Lila ini atas pembahasannya serta kesimpulan dari materi kami. Terima kasih pula atas perhatian teman-teman. Dari pembahasan tadi, kita telah melihat bahwa pengembangan pendidikan vokasional di era Merdeka Belajar memegang peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Kami berharap kebijakan Merdeka Belajar tidak hanya berdampak pada individu lulusan, tetapi juga mampu mendorong daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Semoga ide-ide yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.